Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani, NIM 2019 05002. Video ini saya buat bertujuan untuk perbaikan nilai kimia farmasi 1. Di dalam video ini berisikan 10 soal. Di antaranya 5 soal UTS dan 5 soal UAS. Soal yang pertama. Dari artikel Stefan M. Noha dan kawan-kawan 2017 dan H.C. Stephenson dan kawan-kawan 2017 menyampaikan adanya reseptor opioid selain new reseptor opioid. Apakah jenis reseptor tersebut? Pilihan jawaban: A. Delta reseptor opioid dan kava reseptor opioid. B. Delta reseptor opioid saja. C. Alfa reseptor opioid dan kava reseptor opioid. D. Kava reseptor opioid saja. E. Delta reseptor opioid dan alfa reseptor opioid. Jawaban A. Penjelasannya, karena reseptor opioid memiliki beberapa tipe, di antaranya delta reseptor opioid, kava reseptor opioid, dan new reseptor opioid. Soal kedua, beberapa senyawa aktif obat akan berinteraksi dengan reseptor dalam beberapa ikatan, misalnya ikatan hidrogen, ikatan ionik, dan ikatan van der Waals. Pada gambar tersebut, senyawa oksimorfin berinteraksi dengan reseptor pada sisi D147 dengan membentuk ikatan. Pilihan jawaban: A. Ikatan ionik saja. B. Ikatan hidrogen saja. C. Ikatan van der Waals saja. D. Ikatan ionik dan hidrogen. E. Ikatan hidrogen dan van der Waals. Penjelasannya, menurut artikel yang saya baca, studi Docking juga mengungkapkan bahwa gugus hidroksil pada posisi 1,4-in-1 membentuk ikatan hidrogen dengan D147. Soal ketiga, dari artikel Samuel S. Sin 2015 menjelaskan bahwa reseptor muskarinik memiliki subtipe, yaitu M1 sampai M5, yang berfungsi sebagai media penghambat atau inhibisi, yaitu subtipe. Pilihan jawaban: A. M1 dan M4, B. M1 dan M2, C. M2 dan M3, D. M3 dan M5, E. M3 dan M4. Jawaban A. Penjelasannya, menurut dari artikel yang saya baca, reseptor M1, M3, dan M5 merupakan subtipe memediasi fungsi rangsang, sedangkan M2 dan M4 merupakan subtipe memediasi fungsi penghambatan. Soal keempat, dari artikel H.C. Stephenson dan kawan-kawan 2017 menyampaikan bahwa salah satu senyawa yang memiliki aktivitas seperti morfin yaitu senyawa PZM21. Pada artikel tersebut disampaikan bahwa senyawa PZM21 akan berinteraksi dengan asam amino yang ada pada reseptor opioid. Residu asam amino apakah yang dimaksud? Pilihan jawaban: A. Histidin di posisi 297, B. Valin di posisi 236, C. Isoleusin di posisi 296, D. Metionin di posisi 151, E. Triptopan di posisi 133. Jawaban A. Penjelasannya, menurut artikel yang saya baca, senyawa PZM21 dirancang untuk memanfaatkan ikatan hidrogen yang dimediasi air dengan H297. Soal kelima, manakah senyawa berikut yang bersifat amfipatik? Pilihan jawaban: A. Lipid, B. Protein, C. Karbohidrat, D. Air, E. Gula. Jawaban A. Penjelasannya, dari artikel yang saya baca, amfipatik molekul adalah molekul yang memiliki daerah hidrofilik, larut dalam air atau kutub, dan daerah hidrofobik, membenci air atau nonpolar.
Soal ke-6. Manakah pernyataan yang benar tentang reseptor pasangan protein G? Pilihan jawaban: A. Memiliki 7 transmembran yang terdiri reseptor heptahelix, serpentin, dan reseptor ikatan protein G. B. Memiliki 7 transmembran yang terdiri dari reseptor ikatan protein G. C. Memiliki 7 transmembran yang terdiri reseptor heptahelix. D. Memiliki 7 transmembran yang terdiri reseptor serpentin. E. Tidak ada jawaban yang benar. Jawaban A. Penjelasannya, reseptor protein G memiliki beberapa reseptor, di antaranya reseptor heptahelix, reseptor serpentin, dan reseptor terkait protein G atau GPLR. Soal ke-7, dari artikel King Tongzhou dan kawan-kawan 2019 menjelaskan peristiwa yang terjadi pada reseptor setelah ada aktivasi dari senyawa aktif. Perhatikan gambar berikut. Manakah pernyataan yang benar terkait dengan peristiwa yang dialami oleh reseptor tersebut? Pilihan jawaban: A. Menghilangkan interaksi TM3 sampai TM6 dan membentuk interaksi TM3 sampai TM7. B. Mengatur ulang TM3 sampai TM6. C. Menghilangkan interaksi TM3 dan C. Menghilangkan interaksi TM3 sampai TM7 dan membentuk interaksi TM3 sampai TM6. D. Mengatur ulang TM3 sampai TM7. E. Semua jawaban benar. Jawaban A. Penjelasannya, dari sumber yang saya baca, aktivasi GPCR paling baik dijelaskan oleh gerakan TM6 keluar dan gerakan TM7 ke dalam, yang menghasilkan peralihan kontak TM3 dari TM6 ke TM7. Soal ke-8. Dari artikel King Tongzhou dan kawan-kawan 2019 menggunakan GPCRS dari 45 kelas A. Berapa total struktur yang tersedia? Pilihan jawaban: A. 234, B. 45, C. 142, D. 27, E. 65. Jawaban A. Penjelasannya, dengan menganalisis perubahan konfirmasi dari 234 struktur dari 45 GPCR kelas A, maka bisa dipahami struktur dari 45 GPCR kelas A adalah 234 struktur. Soal 9. Untuk perkembangan organ tubuh anak sejak dalam kandungan, khususnya otak dan mata, apa yang dimaksud dengan omega 3? Pilihan jawaban: A. Asam lemak yang memiliki ikatan rangkap di nomor 3 dari ujung. B. Asam lemak yang memiliki ikatan rangkap di nomor 3 dari gugus karboksilat. C. Asam lemak yang hanya memiliki ikatan tunggal di nomor 3 dari ujung. D. Asam lemak yang hanya memiliki ikatan tunggal di nomor 3 dari gugus karboksilat. E. Tidak ada jawaban benar. Jawaban E. Menurut sumber yang saya baca, asam lemak omega 3 adalah asam lemak tak jenuh ganda yang ditandai dengan adanya ikatan rangkap 3 atom dari gugus metil terminal dalam struktur. Soal 10. Apa yang dimaksud sisi hidrofobik? Pilihan jawaban: A. Sisi yang non-polar, B. Sisi yang polar, C. Sisi yang dipenuhi dengan air, D. Sisi yang mampu berikatan dengan air, E. Sisi yang sisi yang ujungnya tersusun dari molekul air. Jawaban A. Penjelasannya, menurut sumber yang saya baca, molekul hidrofobik cenderung non-polar dan dengan demikian lebih memiliki molekul netral dan pelarut non-polar lainnya. Sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.